Nah, dalam berbagai pandangan dan pendapat, konstruksi yang dibangun, pemikiran yang dibangun betul. Pandangan kelompok itu ada percakapan kecil yang bisa membakar menjadi masalah yang besar, dari mana juga otomatis agama yang lebih kecil itu ditindas. Nah, dari solusi yang diberikan kelompok juga yang pertama itu rasa menghormati, rasa kehormatan agama satu dengan yang lain. Itu disebabkan karena ada 3 hal: adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, adanya konsep kemutlaqan Tuhan yang salah mengartikan, dan adanya kepentingan luar agama, politik atau ekonomi yang turut mengintervensi agama. Dan mungkin yang kita ketahui kalau di Aceh itu memang mayoritas agama Muslim, jadi mungkin waktu itu ada percekcokan kecil yang ada aspek-aspek tertentu yang membakar masalah tersebut sehingga menjadi besar, dan otomatis agama yang lebih sedikit di daerah tersebut akan tertekan, dan itu yang menjadi masalah pada waktu itu menurut pandangan kelompok. Terima kasih. Yang kedua, masyarakat harus mempererat persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi perdamaian. Itu saja solusi dari kelompok kami. Bagaimana? Cepat. Nah, untuk itu peran agama yaitu untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Agama memiliki peran sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan memelihara eksistensi suatu masyarakat. Saya menghargai kelompok dari kelompok yang melindungi bahwa agama itu memiliki kebutuhan dan kepolitikan. Tapi menurut saya, menurut pandangan pribadi saya, agama itu harus ditemukan dari kepolitikan ini. Bisa. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Mata, saya dari kelompok 6. Saya ingin menyampaikan perspektif saya mengenai apa yang disampaikan oleh teman Claudio. Menurut saya agama itu, saya setuju dengan kelompok. Agama itu bisa membentuk politik, karena begini, dasar Indonesia itu kan ada Pancasila. Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya, bagaimana politik itu kan tujuannya itu mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Jadi bagaimana seseorang yang mendapatkan kekuasaan ataupun menjaga kekuasaannya itu tanpa dia beragama, tanpa dia beretika. Jadi tanpa dia mengetahui atau tanpa dia melaksanakan salah satu dasar dari dasar negara, bagaimana dia akan bernegara. Jadi saya setuju dengan kelompok agama itu harus ada. Karena saya seperti saya sudah bilang tadi, kalau sama dengan pemimpin tidak ada agamanya, bagaimana berarti bisa dipertanyakan kembali landasan atau dasar dari negara. Bisa dipertanyakan kembali kalau memang agama itu tidak perlu di politik. Kalau politik itu kan untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Jadi menurut saya itu bisa dihubungkan dengan dasar Indonesia. Kalau politik itu tidak ada, agama itu tidak di politik, bagaimana masih dipertanyakan dasar dari Indonesia, dasar Pancasila yang pertama kita miliki itu masih bisa dipertanyakan. Mungkin itu, terima kasih. Islam tidak mewajibkan. Nah, bagaimana kalau diwajibkan? Nah, Brian, kalau ada satu hukum yang kemudian mengatakan bahwa itu tidak diwajibkan, maka berarti selesai sampai di situ. Karena kalau ada perubahan hukum, berarti ada hukum baru yang diciptakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mempunyai wewenang untuk menciptakan hukum tersebut? Sedangkan hukum dalam agama itu dia hanya ditetapkan oleh Tuhan dalam kitab suci, maupun kalau dalam Islam itu ada yang namanya hadis. Jadi kalau sudah ditetapkan tidak diwajibkan, berarti tidak diwajibkan. Itu, terima kasih. Berlebihan, karena dampaknya jika kita menyampaikan pendapat yang berlebihan, lain kali ada banyak masyarakat yang bisa menyalahartikan, dan sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa kebebasan berpendapat berarti kita boleh berbicara dan berbuat semaunya sendiri. Yang kedua, makna persatuan dan toleransi. Kesatuan itu harus ada, sehingga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara diperlukan aturan yang tegas.
mengatur masalah kebebasan berpendapat rasa toleransi, dan toleransi harus melekat kepada diri kita, karena tanpa adanya toleransi akan menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dari diri kita dan kesatuan bangsa-bangsa dibutuhkan sehari-hari. Itulah jawaban dari kami kelompok, dan jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Dan mengekspresikan diri kita. Kalau begitu disetujui saja ya KUHP. Kalau memang akan ada pembatasan terhadap diri kita dalam mengutarakan pendapat kita, karena KUHP secara terlalu sudah menganggap kita dalam menjelaskan diri kita. Mungkin itu bukan cara yang relevan yang bisa pemerintah lakukan. Karena begini, setiap orang punya hak sejak dia lahir, itu hak asasi manusia kita. Kalau kita dilarang untuk mengutarakan pendapat kita, bagaimana kita bisa memberikan aspirasi kita kepada pemerintah? Nah begini teman-teman, ini yang dikatakan person atau parson, ini agama sebagai kontrol sosial. Tadi yang dibilang tadi kebebasan brutal, itu diakibatkan tanpa adanya agama. Agama ini sebagai landasan ketika kita berperilaku, bagaimana menjadi kita sebagai individu atau kelompok, maka ini agama. Kebebasan yang disebut tadi adalah kebebasan yang beraturan. Ini adalah dampak dari adanya agama. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Apa ya, bagaimana bisa dibilang?